طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan alfazul umum, lafaz umum atau siyagha al-umum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca di antara siyaghatul umum adalah asmaul istifham, isim istifham. Ka qaulihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman mencakup umum. Famadza ajabtumul mursalin. Madza ajabtumul mursalin. Madza. Fa aina tadhhabun. Aina itu sigha al-umum. Kemudian yang keempat al-asma al-mausulah, isim mausul. Ka qaulihi ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun walladzina jaa'a bis-sidqi. Mencakup umum, ya. Walladzi yang datang dengan membawa kejujuran, saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ada yang menafsirkan walladzina jaa'a bis-sidqi, sebagian menafsirkan yaitu Nabi kita Muhammad SAW, wa saddaqa bihi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan seperti itu. Namun dia umum, ya, umum. Al-ibra bi umumil lafaz. Dan alladzi masuk bagian lafaz yang umum. Ulaika humul muttaqun walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami berikan petunjuk. Walladzina, siapapun, tidak mencakup orang tertentu, tidak mencakup kalau itu adalah misalkan seorang santri, tidak mencakup dia orang pekerja, mau dia dokter, mau dia tukang, mau dia peternak, mau dia pedagang, intinya siapapun orangnya, walladzina jahadu fina. Sehingga makna dari ayat ini ikhwan umum, siapapun orangnya kalau dia mau jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan berikan petunjuk kepada dia menuju jalan-jalan kami. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibrah liman yakhsha. Maknanya lilladzi yakhsha. Ya, hal tersebut merupakan ibrah, pelajaran bagi yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Umum. Apapun yang ada di langit dan di bumi, mau dia hewan, tumbuhan, manusia, jin, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Kemudian yang kelima, an-nakira fi siyaqin naf'i. An-nakira fi siyaqin naf'i awin nahyi awil syarat awil istifhamil inkari. Nakira pada konteks an-nafi, pada konteks an-nahi atau syarat atau istifham inkari. Ka qaulihi ta'ala wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. An-nakira fi siyaqin nafi. Nakira pada konteks an-nafi, awin nahi atau larangan, awis syarat atau syarat, au al-istifham al-inkari atau istifham inkari. Contoh an-nakira fi siyaqin nafi wa ma min ilahin illallah. Ma apa itu? Ma nafiyah. Wa ma min ilahin, tidak ada ilah kecuali Allah Azza wa Jalla. Umum, ilah apapun,
mau di atas, di bawah, semua ilah yang ada di muka bumi ini tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh nahi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Nakira, wa la tusyriku bihi syai'an, itu mencakup syai'an umum. Atau syarat, in tubdu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in aliman. In tubdu syai'an, nakira. Atau al-istifham al-inkari, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mendatangkan kepada kalian ad-diya, cahaya tersebut? Siapa ada selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mendatangkan cahaya? Kemudian al-mu'arraf bil idhafah mufradan kana am majmu'an. Kemudian yang keenam, lafadz yang umum, al-mu'arraf bil idhafah. Ya ikhwan, pentingnya antum belajar usul fikih itu, antum akan ketika membaca Al-Quran antum merasakan kenikmatan. Ketika antum membaca ayat misalkan in tubdu syai'an, kalau kalian menampakkan sesuatu, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, sehingga apapun yang ada pada antum, mau antum sembunyikan, mau antum tampakkan, syai'an itu umum. Mau perkara yang zahir, mau perkara yang batin, mau yang ada dalam hati kita, mau yang ada di tangan kita, mau yang ada di badan kita, mau apapun. Fa innallaha kana bikulli syai'in aliman. Allah Maha mengetahui. Jelas ya? Al-mu'arraf bil idhafah mufradan kana am majmu'an. Kemudian yang diidhafakan, baik mufrad atau majmu'. Ka qaulihi ta'ala, al-mu'arraf, mu'arraf itu yang dimakrifatkan dengan cara idhafah. Itu maknanya al-mu'arraf itu, yang dimakrifatkan dengan sebab idhafah. Isim nakira berubah menjadi ma'rifat di antaranya dengan sebab idhafah. Kalau dia mudhaf kepada ma'rifat, maka ma'rifat. Kalau dia mudhaf kepada nakira, tetap nakira tapi makhsus. Faham? Jelas? Qaulihi ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, mufrad mudhaf. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apapun nikmat tersebut, mencakup nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Lafaz yang diidhafakan tersebut, mau dia mufrad, mau dia majmu', jamak, intinya kalau dimudhafkan kepada ma'rifat tufidul umum. Fadhkuru ala Allah, ingatlah oleh kalian ala Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga ketika antum berkhutbah, contoh misalkan antum mengingatkan kepada para jamaah akan pentingnya bagi kita semua untuk bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan antum ungkapkan, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah jami'an, bahwasanya kita selayaknya bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, baik nikmat yang ada di badan kita atau nikmat yang tidak berada di badan kita. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengingkarinya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Mau nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, semuanya layak bagi kita untuk semua mengingatnya dan jangan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Antum baru satu ayat sudah bisa menjelaskan, memotivasi untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Jelas? Makanya penting ilmu usul fikih. Antum ingin mengingatkan seseorang akan pentingnya muraqabatullah. Misalnya antum ingin mentahdzir, memperingatkan, mentanbih agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan kita, baik yang kita lakukan di rumah, yang kita lakukan di masjid, yang kita lakukan di pasar, yang kita lakukan di kantor ataupun di jalan, itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita menyembunyikan perbuatan kita tersebut, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in aliman." Kalau seandainya kalian menampakkan nikmat, menampakkan suatu perbuatan ataupun kalian menyembunyikannya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Perbuatan apapun yang kalian lakukan, baik di rumah, baik di kantor, baik di pasar, baik di masjid, baik dimanapun kalian berada, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum udah bisa istinbat dengan satu ayat, sehingga antum khutbah pun tidak kehabisan kata-kata gitu loh, bingung mau ngomong. Faham? Itu pentingnya ilmu usul fikih. Sehingga 2, 3 ayat, 4 ayat itu kalau ditulis antum sudah beralinea-alinea penjelasannya. Makanya sering anak ngomong sama antum, dimatengkan. Ingat, belajar ilmu agama ini tadi bukan masalahnya tuh, oh ya Ustadz, yang penting aku mondok, bukan. Tapi belajar ilmu agama ini tadi, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, di antaranya Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama ini, ilmu syar'i ini adalah dinun, adalah agama bagi kalian. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Abdullah bin Umar, mereka mengatakan, fa inna ma huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya ilmu tersebut adalah lahmuk, dagingmu, wa damuka, darahmu. Orang kalau tanpa daging, tanpa darah, apakah bisa hidup? Bisa mati. Demikian juga kalau seseorang tidak memiliki ilmu syar'i, hidupnya tidak terarah. Jadi antum belajar, antum thalabul ilmi syar'i, bukan semata-mata tujuannya supaya lulus, dapat sertifikat, dapat ijazah dari pondok pesantren. Bukan semata-mata antum menyandang gelar sebagai santri. Namun tujuan dari belajar tersebut supaya ilmu tersebut menjadi agama bagi antum. Makanya belajar tadi tidak ada batas waktu. Antum lihat dokter fikih ini, kerjaan udah ada, tidak ada deh kerjaan. Kalau orang mau belajar karena kerjaan, dia udah dapat kerjaan, ya toh? Kalau mau dibilang ijazah, udah. Ijazah dokternya aja udah ada, ijazah S2-nya ada, 2 dia ijazah S2, tapi masih mau belajar di sini. Kenapa? Itu semua ya ikhwan menunjukkan pentingnya ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini bukan kebutuhan kita setahun 2 tahun, kebutuhan sampai antum wafat. Kalau orang belajar ilmu sains dunia kadang masih terbatas, ada puncaknya. Tapi kalau ilmu syar'i tidak ada puncaknya. Selama kita masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita membutuhkan ilmu tadi. Makanya sering anak ingatkan sama antum, tolong yang belajar di murojaah, tolong dimaksimalkan, ada waktu
dimurajaah, dimaksimalkan, difahami ayat-ayat, difahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingat baik-baik. Kemudian yang ketujuh, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Yang ketujuh adalah isim yang dimakrifatkan dengan al-istighraqiyah. Isim yang dimakrifatkan dengan al-istighraqiyah, baik isim yang mufrad ataupun isim yang jamak. Kaqaulihi ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi dha'ifan, lemah. Kita ini makhluk yang lemah, butuh dikuatkan. Di antaranya dikuatkan dengan ilmu, dikuatkan dengan iman, dikuatkan dengan takwa, dikuatkan dengan ketaatan. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Insan ya, mufrad. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum fasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim. Apabila anak-anak tersebut sudah mencapai al-hulum, balik, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum kalian meminta izin. Wa amal mu'arraf bi al-ahdiyah. Yang kedelapan, adapun yang mu'arraf dengan al-ahdiyah. Nah, apa itu Ustaz? Bingung saya Ustaz. Tadilah disebut mufrad, mudhaf, itu baiklah kula bingung Ustaz. Ada lagi al-istighraqiyah, ada lagi al-ahdiyah. Abu Zainu tahu apa al-istighraqiyah, al-ahdiyah? Pernah dengar? Hah? Lupa. Pernah belajar mutamimah? Pernah. Cuma lupa. Nah, itu tadi kata Al-Hasan Al-Basri, laulan nisyan lakana nas kulluhum ulama. Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau bukan karena lupa seluruh umat manusia itu jadi ulama. Iya enggak? Sehingga yang membedakan kita satu sama lain itu daya ingat. Nah, daya ingat itu gimana ya kan? Dengan cara sering diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Di murojaah. Antum enak ya ikhwan. Kenapa Anda bilang enak? Belajar ilmu agama ini betul-betul enak. Kenapa enaknya? Antum praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ilmunya bersinggungan dengan kehidupan kita. Ilmu dunia, ilmu sains di kampus. Antum kalau kuliah misalnya di kampus, kadang ada pelajaran-pelajaran yang nggak ada singgungan dengan kehidupan antum sehari-hari. Ilmu ketatanegaraan, kayak misalkan seorang dokter, kadang dia belajar juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata negara. Iya dok ya, ada kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kadang ilmu ini tadi tidak terlalu besar bersinggungan setiap hari. Walaupun ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya ada Khalifah. Antum kuliah ada misalkan dipelajari bagaimana sikap warga negara yang bijak terhadap aturan undang-undang. Intinya pelajaran umum-umum lah. Ada enggak? Paling enggak ada ya hal-hal yang sifatnya umum seperti itu tadi. Aturan-aturan sehingga menjadi warga negara yang baik. Nah, Anda yakin semua pendidikan pasti mengajarkan seperti itu. Namun dalam praktek ya, sebagai kita warga negara itu tidak terlalu berjalan setiap hari kita butuhkan itu tadi. Namun berkaitan dengan ilmu syar'i ini tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, bi adadil anfas, sebanyak nafasnya antum. Nah, itu letak bedanya tadi, menunjukkan sangat pentingnya bagi kita semua untuk mudzakarah wal murajaah.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ammal mu'arraf bi al-ahdiyah fa innahu bihasabil ma'hud. Adapun yang dima'rifatkan dengan al-ahdiyah, maka itu sesuai dengan al-ma'hudnya. Sesuai dengan al-ma'hud. Yang dima'rifatkan sesuai dengan ma'hud itu yang dima'rifatkan bahasa kitanya. Fa in kana aman fal mu'arraf am. Ya. Afan, al-ma'hud itu yang diikat, dikenang gitu bahasa, lebih simpelnya gitu, yang dikenang, yang dimaksudkan. Fa in kana aman fal mu'arraf am. Kalau ma'hudnya, ma'hud nanti antum akan ana contohkan ma'hudnya. Kalau ma'hudnya umum, maka isimnya juga umum. Wa in kana khasan fal mu'arraf khas. Kalau ma'hudnya khas, maka mu'arrafnya juga khas. Contoh yang umum, misalul am, contoh yang ma'hudnya umum, maka ma'rifatnya isim yang dima'rifatkan tadi juga bermakna umum. Ka qaulihi ta'ala, in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lihat ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat. Malaikat. Jadi ada yang mukhatab, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Malaikat. Kata Allah Azza wa Jalla, inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Antum lihat di situ. Dr. Fikri lihat. Khaliqum basyaron min tin. Itu contoh isim fa'il beramalan seperti fi'il. Iya enggak? Antum nah. Paham? Wadi pernah dengar istilah isim fa'il beramalan seperti fi'il. Khaliq basyaron. Kemudian fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, setelah aku ciptakan bagus, kemudian kutiupkan roh, faqa'u lahu sajidun. Faqa'u lahu sajidin. Semuanya tersungkur dalam kondisi sujud. Sajidin sebagai hal. Antum lihat ma'rifat yang kedua. Fasajadal malaika. Fasajadal malaikatu. Malaika yang kedua adalah malaikat yang pertama. Lafaz malaikat yang kedua, al malaika, al ma'hud di situ, alif lam atau al yang pada malaika. Di ayat yang fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, al di situ al ahdiyah. Ya. Kenapa? Karena ma'hudnya umum, ma'rifat. Apa Umaymah? Umaymah apa? Hah? Panggil. Jelas? Faham antum? Kenapa? Abdul Hakam. Buku siapa? Itu buku siapa itu? Tinggal. Usul min usul. Oh. Sudah taruh besok. Jelas? Sehingga malaikat yang kedua, lafaz malaikat al malaika, alnya itu al lil ahdi atau al ahdiyah, lil ahdi. Untuk malaikat yang pertama. Nanti al lil ahdiyah itu juga terbagi beberapa macam. Ada lil ahdi dzihni, lil ahdi dzikri. Jelas? Nanti antum temui di Mutamimah.
Contoh ayat yang kedua, misalul khas. Qauluhu ta'ala, contoh al-mu'arraf bi al yang bermakna khusus. Qauluhu ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula. Siapa rasul yang kedua? Al di situ. Itu al-ahdiyah, tapi bukan bermakna umum. Karena rasul di situ kembali kepada ahdiyah yang sebelumnya. Siapa ahdiyah yang sebelumnya? Rasulnya nakiro. Karena lafaz rasulnya nakiro, berarti ar-rasul di situ bermakna khusus, bukan bermakna umum. Difahami? Sehingga rasulnya tertentu, khas. Siapa? Musa alaihissalam. Fakhadnahu akhdahu wabila. Wa ammal mu'arraf bi al allati li bayanil jins. Adapun yang dimakrifatkan dengan al yang menjelaskan jins. Jadi al-jinsiyah. Fala ya'ummul afrad, maka tidak mencakup seluruh person. Fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ati. Kalau engkau mengatakan jenis laki-laki jauh lebih baik dibandingkan jenis wanita, awir rijal khairun minan nisa, atau kaum laki-laki jauh lebih baik dibandingkan kaum wanita, falaisal murad anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa. Maka bukanlah maksudnya bahwasanya setiap person dari laki-laki jauh lebih baik dibandingkan person dari kalian wanita. Wa innamal murad anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi. Namun yang dimaksudkan di sini hanya bermakna jenis laki-laki jauh lebih baik dibandingkan jenis wanita. Tapi tidak setiap laki-laki itu bagus. Ada sebagian laki-laki itu atau ada sebagian wanita dia lebih afdal dibandingkan sebagian laki-laki. Fatimah radhiyallahu anha jauh lebih afdal dibandingkan Abu Jahal. Bahkan Fatimah radhiyallahu anhu atau Fatimah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha jauh lebih afdol dibandingkan Imam Ahmad, Imam Malik. Jelas? Wa in kana qad yujad min afradin nisa man huwa khairan min ba'dhir rijal. Meskipun didapati sebagian dari person-person kaum wanita lebih baik dibandingkan kaum laki-laki. Jelas? Dikit lagi ya. Al-amal bil am. Kemudian mengamalkan lafaz umum. Yajibul amalu bi umumil lafzil am hatta yathbuta takhsisuhu. Wajib mengamalkan lafaz umum tersebut sampai ada yang yathbut takhsisuhu, sampai ada penetapan pengkhususannya, sampai sabit ada pengkhususan. Li'anal amal binususil kitabi wa sunnah wajibun ala ma taqtadhihi dalalatuha. Karena beramal dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib sesuai dengan konsekuensi dari kandungannya. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, sampai tegak dalil yang menyelisihinya. Jadi hukum asal kita wajib mengamalkan lafaz umum. Lafaz umum tersebut kita amalkan. Itu kewajiban kita. Sampai ada dalil yang menyelisihinya. Lihat ada faedah dari al-Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hukmul ismil am wujubu hamlihi ala jami'i mufradatihi inda tajarrud min at-takhsis. Hukum isim yang umum maka wajib membawanya kepada seluruh person-personnya ketika kosong dari pengkhususan. Juga beliau mengatakan innal qadah fi dalalatil am bi ihtimalil khusus yubtil hujajallahi ala khalqihi bi ayati wa yubtil awamir wa nawahihi. Ya, sesungguhnya al-qadah mencela, mencacati dalil-dalil yang umum dengan mengatakan ada kemungkinan ini maknanya khusus, itu bisa membatalkan hujjah-hujjah Allah kepada makhluknya dengan ayat-ayat tersebut dan membatalkan perintah-perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau mengatakan oh ini lafaz tidak umum, ketika antum mengatakan tidak umum, berarti ayat tersebut antum secara tidak sadar telah membatalkan hujahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu."
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Alladzina amanu, alladzina mencakup umum sehingga mencakup alladzina amanu, siapapun yang beriman. Wadih antum. Barang siapa yang mengeluarkan, oh ada sebagian orang yang beriman boleh tidak berpuasa. Syekh fulan, wali allan, dia boleh tidak berpuasa. Secara tidak sadar yubtil hujajallahi ta'ala ala khalqihi bi ayatihi. Difahami? Itu mantapnya usul fikih itu. Makanya dibilang usul fikih ini ya kawan, sebenarnya diletakkan di terakhir. Ya. Diletakkan di terakhir. Di pelajaran antum sudah belajar akidah, belajar tauhid, belajar adab segala macam, diletakkan terakhir karena memang pertama, dalam bab usul fikih ini banyak orang-orang yang menyimpang, terjatuh pada kesalahan dalam ilmu usul fikih. Kemudian diantaranya usul fikih ini kalau tidak dibarengi dengan akidah yang kuat, tauhid yang kuat, serta adab yang kuat, kadang membawa diri untuk sombong. Ya, membawa diri untuk sombong. Kalau dalam istilah dunia persilatan, ini jurus yang paling terakhir. Ya, nah, antum kalau udah belajar jurus ini udah bisa terbang. Itu kalau di dunia persilatan. Makanya kalau antum belajar usul fikih dulu, belajar nahu langsung usul fikih, kadang biasanya petatang peteteng. Ya. Dia merasa sok pinter. Namun yang mungkin lebih tepat adalah belajar ilmu-ilmu yang lain baru diletakkan terakhir usul fikih. Mungkin kita cukupkan dulu, yang lainnya kita lanjutkan nanti. Masih ada waktu, ana mau melanjutkan ad-durar al-bahiyah. Atau capek? Nah? Ya. Yang lain suruh mau tidur, terserah. Ana mau lanjutkan durar bahiyah.